Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Agus Ramelan, dosen program studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas 11 Maret. Dalam kesempatan PDD UKT-PT bidang pengajaran ini, saya akan menyampaikan mata kuliah Mesin Listrik Dasar. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh mahasiswa pada semester 3 dengan bobot 2 SKS. Total pertemuan pada mata kuliah ini sebanyak 16 pertemuan, 14 pertemuan teori di kelas, dan juga 1 pertemuan untuk ujian tengah semester dan 1 pertemuan untuk ujian akhir semester. Deskripsi mata kuliah ini, mata kuliah Mesin Listrik Dasar merupakan mata kuliah wajib semester 3 yang akan membahas mengenai prinsip kerja mesin-mesin listrik, termasuk mesin listrik DC, transformator, mesin listrik AC, dan juga pemecahan persoalan efisiensi pada mesin listrik. Mata kuliah Mesin Listrik Dasar mempunyai mata kuliah prasyarat bagi mahasiswa, yaitu mahasiswa telah mengambil mata kuliah rangkaian listrik 1 dan juga mata kuliah medan elektromagnetis. Adapun buku referensi yang digunakan pada mata kuliah ini, yang pertama buku dengan judul Electrical Machine Drive and Power System edisi ke-6 karangan Theodore Wilde, Person Prentice Hall tahun 2013. Buku yang kedua berjudul Electric Machinery Fundamentals edisi ke-5. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini, yang pertama CPL 1 mampu menerapkan pengetahuan matematika, ilmu pengetahuan alam dan atau material, teknologi informasi dan keteknikan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang prinsip-prinsip teknik elektro. Atau CPL ini merupakan CPL menguasai ilmu teknik. CPL yang kedua adalah CPL 4, yaitu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis dan menyelesaikan permasalahan teknik elektro, atau CPL yang kedua ini disebut sebagai CPL memecahkan masalah. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, CPMK yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip kerja mesin-mesin listrik. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjabarkan mesin listrik DC. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menjabarkan mesin listrik transformator. CPMK yang keempat, mahasiswa mampu menjabarkan mesin listrik AC. Dan CPMK yang kelima adalah mahasiswa mampu memecahkan persoalan efisiensi pada mesin listrik. Materi pembelajaran terdiri dari yang pertama, dasar elektromagnetik, kemudian generator dan motor arus searah, selanjutnya transformator, kemudian generator dan motor induksi, generator dan motor sinkron, dan yang terakhir adalah efisiensi mesin-mesin listrik, dan juga akan ditutup dengan studi kasus atau case study. Sistem pembelajaran atau mode pembelajaran yang saya gunakan yaitu blended learning, yaitu merupakan mode perkuliahan hybrid antara sinkron dan asinkronus. Kuliah sinkron dilakukan dengan tatap muka di kelas dan juga bisa dilakukan dengan tatap maya melalui media Zoom. Kemudian kuliah asinkronus dengan menggunakan LMS yaitu Sepada UNS, dan juga untuk memudahkan mahasiswa kami memfasilitasi WhatsApp group untuk diskusi. Metode pembelajaran meliputi ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, presentasi, dan penugasan dengan model pembelajaran yang partisipatif, dan setiap mahasiswa akan diberikan case study sebagai salah satu aspek penilaian dalam pembelajaran ini. Dalam pelaksanaan mata kuliah Mesin Listrik Dasar, saya menggunakan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery dilakukan dengan penyampaian materi di kelas berupa bahan tayang atau PowerPoint, video pembelajaran, modul, dan juga buku referensi secara tatap muka.
atau juga dapat dilakukan secara tatap maya melalui Zoom. Dan semua materi kami unggah di e-learning Sepada UNS. Yang kedua yaitu interaktif, dilakukan dengan melalui diskusi-diskusi aktif di dalam kelas. Selain itu juga disediakan forum diskusi secara daring melalui e-learning Sepada atau juga melalui WhatsApp group. Juga digunakan platform online quiz seperti Kahoot, Mentimeter, atau Google Quiz untuk meningkatkan interaksi dengan mahasiswa. Assessment dilakukan dengan memberikan penugasan, men-challenge mahasiswa dengan studi kasus, dan juga melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester, di mana masing-masing memiliki pembobotan yang berbeda. Adapun bobot atau basis penilaian, yang pertama bobot untuk penilaian case study atau studi kasus 50%, kemudian bobot penugasan 10%, bobot UTS 20%, dan bobot ujian akhir semester 20%. Bobot dalam penilaian ini disampaikan sebelum perkuliahan dimulai sehingga dapat disetujui oleh forum atau oleh mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat mempersiapkan mata kuliah ini dengan sebaik-baiknya. Berikut adalah pelaksanaan pengajaran pada mata kuliah mesin listrik dasar di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Sehat semuanya? Agar lebih tambah semangat dulu, kita ucapkan semangat pagi ya. Semangat pagi! Pagi, pagi, pagi. Hebat, saya bisa. Karena kalian sudah semangat dalam menyampaikan selamat pagi, saya beri pantun ya. Burung kenari meloncat-meloncat. Selamat pagi para mahasiswa hebat. Ya, selamat datang di mata kuliah mesin listrik dasar ya. Pagi hari ini kita akan melanjutkan materi yang mana kita sudah sampai ke pertemuan yang ke-10. Ya, masih ingat di pertemuan pertama kita membahas tentang dasar-dasar atau prinsip kerja mesin listrik. Di sana ada dasar elektromagnetik, kemudian bagaimana energi itu dikonversi dari mekanik menjadi listrik atau sebaliknya. Kemudian di pertemuan yang kedua kita setelah belajar tentang mesin-mesin direct current atau arus searah ya, DC. Kemudian yang selanjutnya kita sudah belajar mengenai tentang transformator, dan hari ini kita melanjutkan pembahasan tentang generator induksi, namun proses konversinya beda. Kalau generator dikonversi menjadi listrik, kalau pada pagi hari ini ya kita akan membahas tentang motor listrik. Ya, yaitu proses konversi dari energi listrik menjadi energi mekanik. Baik, sebelum perkuliahan kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup? Sudah siap ya semuanya? Ya, siap. Oke. Masih pagi ya. Nah, ciri khas ya yang membedakan mesin listrik induksi atau induksi ini juga disebut sebagai asinkron ya, atau tidak serempak. Nah, pasti ada sesuatu yang tidak serempak di sana. Karena apa? Karena arus motor induksi ya, arus rotor pada motor induksi itu bukan diperoleh dari sumber tertentu, baik sumber dari internal maupun dari sumber eksternalnya, namun melakukan proses induksi dari medan di statornya menuju ke inti atau ke rotornya. Nah, kemudian arus pada rotor itu timbul akibat proses induksi dikarenakan terjadinya perbedaan relatif. Nah, ini kata kuncinya ya. Perbedaan relatif antara putaran rotor dan medan.
Kemudian sehingga ya ini dikatakan sebagai mesin asinkron atau mesin tidak serempak. Karena putaran secara mekanik, putaran yang bisa kita lihat dengan kasat mata itu namanya putaran mekaniknya, itu tidak sama dengan jumlah frekuensi. Apa yang dimaksud jumlah frekuensi? Yaitu adalah kecepatan putar pada medan pada statornya. Nah, sebetulnya di medan pada stator itu berputar, tapi tidak bisa kita lihat gitu ya. Nah, itulah disebut sebagai kecepatan putar pada medan statornya. Nah, ketidaksinkronan ini menyebabkan terjadinya yang disebut sebagai slip ya. Slip kecepatan, yaitu perbedaan kecepatan antara putaran mekanik pada rotor dan kecepatan medan pada statornya. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah tangga ya, baik di industri, motor induksi ini termasuk motor yang paling banyak digunakan. Ya, ada yang tahu kira-kira digunakan di mana? Saya, Pak. Ya, boleh, silakan. Ya, perkenalkan saya Dava Kamal Hakim dengan NIM I0721014 izin menjawab, Pak. Jadi Ya, motor induksi ini banyak digunakan dan banyak kita temukan juga di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Tentunya contohnya ada di pompa air dan juga kipas angin, Pak. Oh ya, pernah mengamati berarti ya Dava ya. Oh, luar Pak. biasa. Betul ya. Semangat, Dava. Nah, ini contohnya yang disebutkan oleh Dava tadi betul sekali ya. Pompa air. Nah, di dalam pompa air untuk menaikkan air atau memompa air dari kedalaman tertentu ya, itu pemutarnya atau energi mekanik yang berputar dia bersumber dari motor. Kemudian yang kedua contohnya di konveyor ya. Jadi ini cukup menarik. Ini yang dinamakan sebagai modifikasi pergerakan ya, yang awalnya rotasi menjadi translasi ya. Nah, ini juga menggunakan motor induksi. Nah, kemudian yang terakhir, nah ini teman-teman mahasiswa sekarang itu banyak program MBKM, program kompetisi kreativitas mahasiswa ya kan. Nah, itu dituntut untuk memikirkan sebuah teknologi tepat guna. Nah, dengan belajar motor induksi ini, ya kita tentu saja bisa mengaplikasikan ya. Contohnya ini adalah teknologi tepat guna untuk pemipil jagung. Nah, ini sudah banyak di pasaran ya, dan ini sangat membantu. Pemipilan jagung yang awalnya manual dilakukan dengan motorized. Motor yang digunakan adalah jenis motor induksi. Nah, ini adalah bagian-bagian konstruksi utama dari motor induksi. Jadi sebuah motor kalau kita pecah per bagiannya ya, di sana ada bagian utamanya sebetulnya adalah hanya stator, rotor, dan rangka atau frame. Tapi ada beberapa bagian yang sifatnya pendukung dan pelengkap untuk menaikkan efisiensi dari motor induksi itu sendiri. Nah, ini kita lihat dari yang paling ujung, ini adalah fan cover, ya. Kemudian ada fan, itu kipas. Kemudian ada terminal box sebagai incoming dari tegangannya, ya. Kemudian motor frame, ini adalah rangka. Pasti ini harus kuat ya, tidak mungkin kalau bahannya dari kayu ya kan. Bahannya ini adalah dari besi. Kemudian di sana ada stator ya, inti dari statornya ya. Kemudian ada rotor. Rotor adalah bagian yang berputar ya, betul. Ini adalah bagian dari rotor, kemudian ini adalah shaft. Shaft itu adalah porosnya atau asnya. Gimana? Ada pertanyaan terkait dengan bagian? Boleh, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Rewel Adonia Delapkar, NIM I0721063. Saya izin bertanya Pak, apa sih fungsi fan dari motor induksi? Oke, bagus pertanyaannya ya. Fan ini menariknya, dia berputar tidak memerlukan sumber energi listrik lagi, tapi menggunakan sisa putaran dari shaft motornya. Ya, karena fan ini berputar mengikuti energi listrik yang diberikan ke motor, maka fan ini termasuk jenis active cooling system. Ya. Jadi sistem pendingin yang dia aktif bergerak diberikan sumber energi listrik. Kenapa harus didinginkan? Ya karena panas itu merupakan musuh dari konversi energi. Jadi harus didinginkan untuk apa? Untuk meningkatkan efisiensi. Apa yang dimaksud efisiensi? Nanti kita bahas di slide berikutnya. Intinya adalah daya input, ya, daya listrik itu harus dikonversi maksimal menjadi daya mekanik. Nah, kalau ada panas berarti tidak semuanya dikonversikan menjadi mekanik, ya kan, dikonversikan ke thermal, padahal thermal itu tidak kita perlukan, gitu ya. Oke, sudah oke ya. Nah, komponen yang pertama yang kita bahas yaitu adalah komponen stator ya. Nah, ini adalah bentuk desainnya dari sebuah stator pada motor induksi, di mana stator ini terdiri dari 4 buah bagian.
Bagian yang pertama kita sebut sebagai frame atau rumah statornya. Ini terbuat dari besi tuang, artinya dia punya cetakan kemudian dituang besi ya, atau kita sebut sebagai molding ya. Nah, jadi kita punya cetakannya kemudian di molding, ini besi tuang. Nah, ini frame-nya ya, dari besi. Kemudian inti stator terbuat dari lempeng-lempeng baja silikon yang berlaminasi. Nah, ini ada alasan menarik juga kenapa dibuat lempeng-lempeng. Nah, ini ada fenomena yang dinamakan eddy current atau arus pusar. Jadi, fenomena arus pusar ini adalah arus yang berputar pada inti besi. Nah, semakin lebar ruas penampang dari inti besi itu, maka semakin besar juga arus pusarnya. Ya, sehingga dibuatlah lempeng-lempeng baja silikon yang terlaminasi, itu tujuannya untuk memperkecil arus eddy pada inti stator. Gitu ya. Nah, selanjutnya adalah konstruksi pada rotornya ya. Jadi kalau stator tadi bagian frame-nya, rotornya ini adalah kumparan sekundernya kalau di trafo. Tapi kumparan sekunder pada trafo tidak bergerak, kalau di motor induksi kumparan sekundernya bergerak. Nah, itu perbedaan antara trafo dengan motor induksi. Nah, yang pertama adalah inti rotor, yaitu bahan dari besi lunak ya atau baja silikon sama dengan inti stator tadi. Kemudian alur, ini tempat belitan itu mengumpari ya. Jadi letak dari belitan atau kumparan pada rotor itu disebut alur. Kemudian belitan yaitu bahan dari tembaga, dan terakhir adalah poros atau as atau juga kita sebut sebagai shaft ya, shaft. Nah, ini adalah contoh ya, foto atau gambar dari rotor sangkar ya atau squirrel cage ya, rotor sangkar tupai ya, karena dia menyerupai sangkar tupai. Nah, ini terdiri dari batang penghantar tebal yang diletakkan pada petak-petak alur. Jadi ini kita terlihat ya bagian menonjol ini. Nah, ini adalah petak-petak alur di mana di sana terdapat belitan yang melilit ya, yang mengumpari alur tersebut. Kemudian kedua ujungnya dihubungkan dengan cincin ya. Nah, ini cincin. Nah, ini bentuk dari rotor belitan ya, yaitu konduktor yang digunakan ini adalah belitan. Kemudian belitan terhubung ke cincin geser yang dipasang pada setiap shaft. Kemudian belitan terhubung ke resistor melalui sikat karbon. Nah, artinya proses transfer arus ya. Nah, ini menggunakan brush atau menggunakan sikat karbon. Nah, prinsip kerja dari motor induksi ini sebetulnya mirip dengan prinsip kerja pada transformator ya. Kalau transformator itu mesin listrik apa? Statis ya, mesin listrik yang tidak bergerak, yaitu mengkonversikan energi listrik dari besaran A ke besaran B ya, tergantung perbandingan kumparannya. Nah, sedangkan pada motor induksi ini primernya sebagai incoming dari tegangannya, sekundernya adalah rotor yang dimana dia mengkonversi dari energi listrik menjadi gerak. Jadi mirip, tapi di bagian sekundernya saja yang berbeda, yaitu bagian sekundernya berputar. Nah, listrik dipasok ke stator sehingga menghasilkan medan magnet yang berputar ya. Jadi listrik ketika dia dialirkan ke stator, di mana di stator juga ada kumparan ya yang dililitkan pada inti besi tadi, sehingga menyebabkan medan magnet itu berputar. Nah, ini menimbulkan yang dinamakan kecepatan sinkron. Kecepatan sinkron di mana? Di stator ya. Nah, kemudian ketika ada sebuah medan didekatkan sebuah penghantar, maka akan ada arus yang mengalir. Nah, arus yang mengalir pada rotor ini menimbulkan kopel. Ya, kopel ini yang menyebabkan rotor itu berputar searah dengan putaran pada medan statornya. Tentu saja karena ada selisih yang disebut tadi slip, maka kecepatannya akan berbeda. Pasti akan lebih cepat kalau dia beroperasi sebagai motor, lebih cepat pada putaran medan di statornya. Ya. Artinya medan pada stator dia mengkopel medan pada rotor sehingga terhubung secara magnetik. Kemudian medan yang berputar pada stator karena dia terhubung maka ikut memutar rotornya. Nah, tapi yang bisa kita lihat secara kasat mata adalah putaran pada rotornya, sehingga dia sebetulnya ada kopel, ada terhubung gitu ya. Nah, oke. Nah, ini ciri khas dari motor induksi itu adalah terjadi slip. Jadi slip itu apa? Yaitu perbedaan kecepatan putaran medan stator dan kecepatan mekanik pada rotornya.
di mana besarnya slip sama dengan ya NS min NR dibagi NS dikalikan 100%. NS adalah kecepatan putar sinkron pada stator, sedangkan NR adalah kecepatan putaran pada rotornya. Nah, apa yang terjadi ketika NS sama dengan NR? Ya. Ketika NS sama dengan NR berarti di sana tidak menghasilkan arus induksi atau tidak terjadi proses couple, ya, sehingga menyebabkan motor tidak bergerak. Jadi motor diam. Kalau motor induksi diam artinya apa? Artinya NS-nya sama dengan NR. Ya, dari slip ini bisa kita identifikasi kapan dia beroperasi sebagai motor induksi maupun dia beroperasi sebagai generator induksi. Ya. Nah, ini adalah grafiknya ya, grafik mode operasi dari motor induksi. Ketika besaran slipnya ya itu bernilai antara 1 sampai 0 ya. Bernilai 1 sampai 0 itu dia beroperasi sebagai motor. Artinya apa? Ketika nilai slipnya 1 sampai 0 itu NS-nya lebih besar dari NR ya. NS-nya lebih besar dari NR ya. Jadi kalau kita gambarkan di ini tadi ya, ini adalah statornya gitu ya. Nah, ini adalah statornya dan di stator ini dia memiliki yang dinamakan NS. Nah, atau apa tadi NS namanya? Kecepatan sinkron ya, kecepatan sinkron pada stator. Kemudian ini adalah rotornya. Misal ini adalah rotornya ya. Rotor ini akibat adanya kecepatan sinkron ya, dia akan muncul yang dinamakan couple ya. Misal ini couple. Sehingga motor juga akan berputar yang kita sebut dengan namanya NR. Ketika NS ini lebih besar ya, yang di luar kecepatan medannya lebih besar yang berputar searah ke sana ya. Jadi ketika NS itu lebih besar dari NR ya, otomatis apa? Otomatis NR-nya itu kan tertinggal ya, tertinggal dan dia ikut berputar. Nah, karena rotasinya ikut berputar sehingga dia operasinya menjadi mode sebagai motor. Kemudian ketika NR-nya ini lebih besar dari NS, artinya apa? Artinya kita bisa mengidentifikasi bahwa poros dari motor ini pasti diputar bukan menggunakan sumber tegangan yang masuk ke terminal box, tapi dihubungkan dengan shaft, contohnya shaft turbin ya, atau shaft di turbin angin atau di PLTA atau di pokoknya ada energi mekanik yang memutar rotornya sehingga menyebabkan NR ini nilainya lebih besar daripada NS. Nah, jadi shaft dari motor induksi tadi diputar oleh suatu penggerak yang menyebabkan dia lebih besar daripada NS sehingga modenya menjadi mode generator. Nah, oke, gitu. Nah, bagaimana rangkaian ekuivalensi dari motor induksi? Rangkaian ekuivalensinya mirip seperti di transformator. Di sini adalah kumparan primernya, kemudian di sini adalah kumparan sekundernya. Nah, sekarang studi kasus. Kita punya motor induksi, ada nameplate-nya seperti ini, dia motor high efficiency, dan ada beberapa informasi yang bisa kita identifikasi dalam nameplate ini. Yang pertama adalah horsepower. Nah, ini kalau orang-orang mekanik suka pakai istilah ini ya, horsepower. Horsepower itu adalah tenaga kuda ya, tenaga kuda, karena pada mesin uap ditemukan ya, pertama di revolusi industri 1.0 itu lebih suka diilustrasikan tenaga mesin itu seberapa kali tenaga kuda, karena kuda itu termasuk hewan yang memiliki power yang sangat luar biasa kan. Nah, 1 horsepower ini bisa kita konversi menjadi watt ya, yaitu 1 HP sama dengan 746 watt. Ya. Motor-motor induksi yang jenis impor banyak sekali yang menggunakan HP. Produksi lokal sudah banyak yang menggunakan satuan watt. Jadi jangan bingung ya antara HP dan watt. Kemudian ada informasi volt. Volt ini adalah dia tegangan bekerja. Dan ingat, toleransinya adalah plus minus 10%. Jadi motor itu bisa bekerja dengan baik ketika tegangan inputnya plus minus 10% yang dikehendaki.
Berapa yang dikehendaki? Yang dikehendaki di sini berapa voltnya? Mana volt? Nah, 460 volt. Artinya plus minus 460 volt. Kemudian yang selanjutnya amps. Amps ini adalah kemampuan motor dengan beban maksimum atau arus maksimum ya, karena beban kalau di besaran listrik kita identikan dengan arus ya kan. Arus maksimumnya berapa ampere? Nah, di sini arus maksimumnya bisa sampai 35 ampere. Kemudian Hz adalah frekuensi bekerja 60 Hz ya. Bagaimana kalau incoming kita 50 Hz sedangkan motor kita 60 Hz? Ya, kita lakukan pengaturan frekuensi terlebih dahulu ya. Kita atur frekuensinya 50 Hz sesuai dengan spesifikasi dari motornya. RPM itu apa? Rotasi per menit, yaitu kecepatan. Kecepatan putar rotor saat tersambung dengan beban maksimum. Service faktor adalah faktor perkalian kemampuan daya mekanik di mana motor itu bisa dioperasikan. Nah, ini adalah nameplate ya. Jadi ketika kita menemukan nameplate ini, ada informasi-informasi penting yang bisa kita dapatkan saat kita mendesain sebuah sistem yang dia memerlukan mesin listrik berjenis motor induksi. Oke, sampai sini untuk materi terkait dengan motor induksi di pertemuan yang ke-10 ini. Sebelum ada penugasan, ada pertanyaan terlebih dahulu. Saya izin bertanya, Pak. Oke, silakan, boleh. Saya Irena Pustazain, NIM Ya. 0721018, izin bertanya. Ya, boleh. Sekiranya apa yang akan terjadi jika suatu motor itu dioperasikan dengan beban yang berlebih? Oke, bagus sekali pertanyaan dari Irena ya. Apa yang terjadi atau dampak apa yang diakibatkan ketika motor dioperasikan pada beban yang lebih? Sesuai contohnya tadi yang ditanyakan oleh Irena, itu informasi itu kan ada di sini, di amps ya. Amps ini menandakan kemampuan motor dengan beban maksimum. Nah, jangankan beban lebih diberikan ya, batasnya itu adalah sebetulnya tidak boleh sampai mencapai maksimum ini. Ya, agar motor itu beroperasi secara optimal. Nah, apa dampaknya ketika lebih? Ya, pasti yang pertama akan memperpendek usia dari motor itu. Kemudian yang kedua, menurunkan performa kinerja dari motor. Nah, kalau motor ini dilengkapi dengan sistem proteksi termasuk overload, maka dengan beban maksimum, maka proteksi itu akan berjalan dan motor akan tidak bekerja atau padam. Ya, kira-kira gitu ya. Jadi informasi ini kita sangat perlukan untuk memberikan beban pada motor sesuai dengan ratingnya, ya, sesuai dengan ratingnya. Agar apa ya? Tentu saja terutama tujuan utamanya adalah kinerjanya kita dapat dan juga usia pakainya semakin lama. Jadi life cycle-nya semakin lama, lifetime-nya ya. Oke, kira-kira gitu ya. Nah, ada lagi? Oke, cukup? Ya, kalau cukup untuk penugasan studi kasus di rumah, ini ada sebuah nameplate ya, teman-teman. Ada sebuah nameplate motor induksi ya, di sana ada informasi terkait dengan tegangan, frekuensi, kemudian power, kemudian ampernya. Nah, silahkan pelajari ya dan jelaskan maksud besaran-besaran pada nameplate motor induksi ini dan juga hitung efisiensinya dengan menggunakan persamaan efisiensi dari informasi yang ada di sini. Nanti tugas dikumpulkan melalui e-learning di Sepada UNS, waktunya 1 minggu ya, 1 minggu. Biasanya jamnya adalah jam 21.00 kalau saya. Jadi sebelum besok kuliah dimulai, saya baca dulu tugasnya malam, ya, saya cek dulu. Kalau ngumpulnya jam 23, maka tidak ada kesempatan untuk ngecek gitu ya. Jadi ngumpulnya jam 21.00. Sepakat ya? Ya. Baik, sekian mata kuliah mesin listrik dasar pada pertemuan ke-10 ini. Sampai jumpa minggu depan ya, teman-teman semua. Semoga sehat selalu dan semangat untuk belajarnya. Nah, karena di awal ada pantun, di akhir saya kasih pantun lagi. Tapi pantun singkat saja ya. Ya, makan durian bersama kekasih. Sekian dan terima kasih. Oke. Mohon maaf bila banyak kekurangan ya. Selamat belajar adik-adik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.